Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya untuk membahas materi-materi tentang MICE yang tentunya masih melanjutkan dari bab 5 yang kemarin. Yang kali ini saya akan membahas tentang bab 5 penataan event tetapi di subbab yang kedua atau yang B, yaitu tentang varian panggung. Dalam materi ini ada elemennya yaitu informasi produk dan layanan industri MICE. Dengan tujuan pembelajaran bahwa nanti setelah mempelajari materi dan memperhatikan video yang kami buat ini, maka para pembaca ataupun para pemirsa mampu mempelajari tentang varian panggung dan memahami jenis varian panggung. Baiklah, di sini ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu kelengkapan latar panggung yang sudah kita bahas kemarin. Kemudian yang kedua adalah varian panggung. Dan yang ketiga merencanakan panggung. Nah, di dalam varian panggung yang perlu kita perhatikan adalah kelengkapan dari latar belakang panggung. Di sini terdapat 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah fungsi latar belakang atau backdrop atau background. Yang kedua, macam-macam panggung, dan yang ketiga adalah merencanakan atau membangun sebuah panggung itu seperti apa. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita menuju ke fokus yang akan kita bicarakan. Di dalam latar belakang panggung yang perlu kita perhatikan adalah fungsi dari latar panggung atau background. Yang pertama adalah tampilan acara harus lebih menarik. Jadi kita perlu membuat backdrop ini bisa menarik perhatian daripada para peserta seminar, peserta pameran, atau mungkin juga event yang lain. Kemudian background atau backdrop ini juga bisa berfungsi sebagai ajang promosi. Yang ketiga sebagai media dokumentasi. Jadi perlu diperhatikan bahwa kenapa sebagai ajang promosi, karena di dalam backdrop itu biasanya ada sponsorship, di mana siapa yang akan memberikan sponsor atau penyelenggara dari suatu event, maka logo dari suatu perusahaan akan kita tampilkan di dalam backdrop ini, sehingga ketika para peserta atau audiens yang mengikuti acara yang kita bawa atau acara yang kita selenggarakan, mereka bisa melihat, oh ternyata sponsornya dari perusahaan ini. Perusahaan ini bergerak di bidang apa sih? Nanti para pemirsa akan ngecek sendiri. Dia dengan seperti itu maka akan memancing para peserta untuk mencari tahu siapa yang menjadi promotornya atau orang yang memberikan sponsorship. Kemudian sebagai media dokumentasi. Jadi ketika kita membuat backdrop itu bukan hanya kita sekedar membuat backdrop, tetapi backdrop itu bisa memberikan nilai estetik sekaligus bisa berbicara. Artinya berbicara di sini bisa memberikan informasi yang detail. Ya, sekilas informasi dari backdrop ini. Acara apa sih ini? Event apa sih ini? Temanya apa? Sponsornya siapa? Nah, dengan adanya media dokumentasi ini juga sebagai latar belakang ketika para peserta ingin swafoto atau mungkin juga foto bersama, jadi lebih tahu dan bisa lebih mengena daripada event yang kita angkat. Kemudian selanjutnya adalah identitas dan tujuan suatu kegiatan event. Di dalam backdrop pasti akan mengangkat suatu tema, tujuan dari event ini apa, identitasnya apa, nanti akan terlihat dari backdrop ini. Kemudian akan fungsi selanjutnya itu akan memberikan kesan dan pesan dalam suatu event. Kemudian tema yang diusung, kemudian juga memperkuat citra dan dekorasi yang sesuai dengan presentasinya. Yang ini saya contohkan adalah backdrop sebuah event yang kebetulan saya juga ikut di sana pada acara konferensi internasional yang dilaksanakan di Penang, Malaysia pada bulan September, pada tanggal 13 September tepatnya. Di sini kita bisa melihat, di sini ada logo dari penyelenggara, kemudian ada tahun, ada
singkatan atau kode dari pelaksanaan. Kemudian di sini adalah temanya, karena ini adalah konferensi internasional yang ketiga, maka di sini ada kode angka 3. Kemudian di sini adalah tema yang diusung apa. Kemudian di bawah sini ini adalah para sponsorship. Sponsor yang memberikan atau yang turut serta dalam kegiatan ini. Dalam hal ini adalah sponsor utama adalah Park Royal, kemudian juga UTM. Ada beberapa sponsor-sponsor dari penyelenggara Penang International Conference on Hospitality tahun 2023. Oke, kita lanjutkan. Kemudian selanjutnya adalah ukuran backdrop panggung. Ukuran standar backdrop itu biasanya 3 meter x 6 x 4, atau kita bisa menyesuaikan dengan lebar panggung yang akan kita gunakan. Dan juga kalau misalnya event ini dilaksanakan di hotel, maka biasanya menggunakan panggung portable dengan panjang 2,4 dan lebar 1,2 dalam satuan meter. Kemudian ukuran ini juga bisa sesuai dengan kebutuhan, misalnya ukuran 4,8 meter dengan tinggi biasanya 40-60 cm. Nah, ini adalah contoh portable mobil stage yang biasa bisa kita sewa, dan ini juga saya mengambil dari sumber CMC Solution. Di sini adalah salah satu penyedia yang memberikan informasi tentang portable atau mobil stage. Nah, kemudian adalah macam-macam panggung. Di sini ada panggung arena, kemudian ada panggung kipas, panggung terbuka, panggung kereta, panggung proscenium, kemudian juga ada panggung segi empat. Berikut adalah contoh panggung arena, bahwa di panggung arena ini ada dua bentuk yang saya contohkan. Bentuk yang pertama adalah seperti ini. Di sini adalah pusatnya, kemudian para peserta bisa berada di sini. Ini juga seperti ini. Para peserta ada di sini, dan di sini adalah pusat kegiatan ada di tengah-tengah. Kemudian ada juga panggung arena penuh, di mana di sini semuanya bisa kita isi untuk para peserta, dan berada di tengah-tengah ini adalah fokus untuk siapa yang menjadi narasumber, siapa yang menjadi fokus untuk pertunjukan dalam pameran kita atau konser yang akan kita buat. Kemudian di sini ada panggung kipas. Ini saya ambil dari contoh dari travel trip. Di sini adalah panggung pertunjukan kipas. Bentuknya seperti ini ya. Kemudian panggung terbuka, biasanya panggung terbuka ini untuk klasikal yang lebih banyak pesertanya, dan ini saya ambil dari Borobudur Park, di mana di sini sering dilaksanakan event untuk Ramayana Ballet. Kemudian di sini juga ada panggung kereta. Panggung kereta ini biasanya dia sifatnya bisa bongkar pasang dan bisa dilaksanakan dimanapun. Ini adalah salah satu contohnya. Kemudian juga ada panggung proscenium, di mana di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk kedudukan. Yang pertama adalah stage block, yaitu tempat pertunjukan ada di sebelah mana. Kemudian house block, yaitu tempat duduk para penonton ada di sebelah mana, yang perlu kita perhatikan. Kemudian ada front house block, yaitu tempat di mana para kru standby. Jadi di sini lebih kelihatan mempesona panggung proscenium dan lebih mewah. Kemudian panggung segi empat, di mana ini lebih kompatibel lagi, tetapi di sini kalau panggung segi empat, maka yang berada di belakang ini biasanya agak sulit untuk melihat secara jelas, sehingga biasanya untuk panggung segi empat ini dibuatnya kanan kiri seperti tangga. Jadi yang di depan semakin ke belakang dia berada pada stage yang lebih tinggi, sehingga bisa melihat view-nya lebih luas dan bisa melihat dengan baik walaupun agak jauh. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita merencanakan panggung. Sebelum kita merencanakan untuk membuat sebuah panggung, maka kita perlu mengetahui fungsinya. Fungsi dari perencanaan panggung yang pertama adalah mempertajam tema yang diusung.
kemudian memberikan sudut pandang dan tata ruang yang indah, kemudian efisiensi dan artistik, kemudian memberikan ruang gerak yang leluasa dan memberikan keamanan dan kenyamanan bagi lakon, narasumber, maupun para peserta maupun pengunjung. Artinya dalam membuat sebuah perencanaan sebuah panggung, kita perlu memperhatikan di mana letak pintu masuk. Kita harus membuat itu pintu masuk untuk narasumber, untuk lakon, kemudian tempat duduk peserta berada di mana, kemudian pintu keluarnya sebelah mana, pintu daruratnya sebelah mana. Maka kita harus memperhatikan hal itu dalam membuat sebuah atau merencanakan panggung. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan ketika membuat sebuah event atau merencanakan membuat panggung. Yang pertama adalah praktis, ekspresif, atraktif, lokatif, organis, jelas, sederhana, dan bermanfaat. Jadi perlu kita perhatikan hal itu. Jadi yang pertama praktis, yaitu tata pentas yang dibuat secara efisien namun penuh manfaat sesuai dengan kebutuhan pada tema yang kita angkat. Yang kedua ekspresif, yaitu tata panggung yang mampu menampilkan kekuatan sesuai dengan kejelasan serta gambaran yang sesuai dengan tema yang kita usung. Yang ketiga atraktif, yaitu tata panggung yang ada mampu memberikan pandangan dan kesan yang menarik untuk diikuti sampai selesai. Kemudian yang keempat lokatif, yaitu tata panggung yang dibuat mampu memberikan keleluasaan gerak dan sikap ataupun ketika kita mau menjelaskan sesuatu yang kita lihat dari sisi narasumber maupun dari sisi peserta. Kemudian organis, yaitu tata panggung yang disusun mampu menunjukkan keterkaitan yang ada antar elemen yang sesuai dengan tema yang diangkat. Berikutnya jelas, yaitu tata panggung yang dirancang mampu dilihat dan dinikmati para peserta maupun narasumber dari jarak tertentu. Yang terakhir adalah sederhana, yaitu tata panggung yang dirancang mampu memberikan kesan indah namun tidak berlebihan, sehingga para peserta dapat menikmati dan memahami konsep maupun tema yang diusung dengan baik. Mungkin ini yang bisa kami berikan untuk di bab 5 sub B. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube kami. Kemudian juga jangan lupa tunggu untuk materi selanjutnya. Terima kasih, sehat selalu.